Sep, balan hadro dulu deh, Sep. Balan hadro dulu. Mainin dulu, mainin balan semuanya, mainin. Selawatan, satu selawatan aja. Satu selawatan aja. Di situ kok kamera apa ini? على النبي محمد وقبولها حتما بغير تردد أعمالنا أين الباب Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua hajat kita, hajat sahibul walimah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut dengan pembacaan kisah Maulid yang insya Allah akan dibawakan oleh tim hadrah, marilah kita sama-sama dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdurrahman Soheh. Kepada beliau saya persilakan. Salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, segenap orang-orang tua kita yang hadir malam ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun kita doakan semoga para guru, para orang tua dan sesepuh tokoh masyarakat, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan manfaat maslahat
ilmu dan kehidupannya untuk kita semua. Sahibil Bait Al-Mukarram Ustadz Sarif beserta anak yang dikhitan dan seluruh keluarga besarnya, dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah, salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di awal saya katakan para ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat yang walaupun di kampung kita di Bojong adanya tinggal yang ini saja. Bahasa Al-Qur'annya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi ini yang tersisa ini di Bojong. Malam Rebo masih ada malam Mangkat, ini sisa-sisanya ini. Orang sekarang udah nggak mau repot, apalagi malam Rebo besok kerja diundang selamatan kayak begini, capek ngundangnya tapi datangnya kagak. Tapi bukan di Bojong. Saya cerita sama Ustadz Royani, kawan seangkatan saya di Buntet. Di sini dibilangin atu-atu apa digeroin doang. Ya kata digeroin juga alhamdulillah. Di Bojong mah masih kompak, cakep ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara saya katakan terutama Ustadz Syarif dengan anaknya yang dikhitan, kita doakan dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Berat loh Pak. Kalau Rasulullah itu isyaratkan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yabqa aliman wa fi ba'di nuskhatin hatta lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fa'adallu wa adallu. Ini tinggal yang sisa-sisa begini nih, mudah-mudahan terus agama Islam berkembang di kampung Bojong. Cuman sabarnya orang rada kuat sama agamanya, berada dalam luang lingkup agama. Itu ada syair orang Arab, sabiruhum ala dinihim kal qabidi alal jamrah. Orang yang sabar megang agama nih itu sama juga orang megang bara api. Kita lepas apinya mati, kita pegang terus tangan kebakar. Kayak ini nih kemarin tanggal merah Indonesia, tanggal merah banyak banget. Ngetan, Ngulon, Ngidul pada pelesiran. Termasuk hari ini juga masih banyak yang pada kemana-mana. Ya ini masih pada selamatan aja. Orang gak gablek duit sama mas saya. Oh bukan itu Pak, bukan. Ya Allah, jalan-jalan ada waktunya nyenangin keluarga, ada waktunya. Bener apa bener? Tapi lempengan tegas sama urusan agama bukan sesuatu yang harus dipermainkan dan gak boleh main-main. Emang bahayanya diundang walimatul khitan, sanak saudara tetangga karib kerabat mesti kumpul, dibacakan tawasul oleh ustadz kita. Yang tempo-tempo tuh tawasul, sekarang pakai nanya. Bang tawasul ada dalilnya, kan nyewotin itu.
Bang tawasul ada dalilnya, ngaji kagak nanya mulu, yang enak kita jotos palanya sekalian. Tawasul dia kata kagak ada dasarnya. Lu kagak baca Quran sedongan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Orang bojong oke, kelihatannya ya begini-begini aja, tapi orang bojong kuat mempertahankan nilai-nilai keberagamaan yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Islam Indonesia nih, dia pelesiran di pesawat dan di apa itu kapal laut yang berhari-hari berminggu-minggu. Ya orang kan namanya lagi pelesiran di kapal laut, tempo-tempo katanya atuh bayang Jumat yuk, daripada nggak ngapa-ngapain. Kebenaran hari Jumat, turu-turu bikin Jumat. Katanya ngatu yang biasa Jumatan, kagak Jumatan juga nggak ngapa-ngapa. Orang lagi musafir ini mah, bener juga. Ya pada kongko aja digeladak sambil ngerokok mengopi. Yang kagak sembahyang ngaruh-ngaruh yang sembahyang. Ya kata orang kurang kerjaan. Lawan emang lagi pepegian, bayang Jumat lagi. Katanya sekelompok, ini yang biasanya sembahyang tapi kagak sembahyang sewot. Ya jotos aja tuh ngomong begitu. Udah kagak sembahyang lu jangan pakai ngaruh-ngaruh orang yang sembahyang. Ini Indonesia. Dapur jangan lu misin apa sih ini? Nyelak banget lagi ya. Ngeceramahnya deket dapur. Ya udah nggak apa-apa lah. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati dan dimuliakan Allah tuh, ketika nih yang tua-tua kan nggak pada ada, ya tinggal ini yang tersisa, termasuk teman saya nih yang saya cerewetin. Saya bilang mau Ustaz Syarif, mau Ustaz Ma'ruf, dorong, kalau dia kagak mau juga jorogin jangan empel-empel, yang kencang sekalian. Kali aja ngejelong-jong kemana tahu. Allah gak angkat ilmunya, Allah gak ambil ilmunya di muka bumi ini. Cuman orang-orang yang berilmu udah makin susah, makin langka. Karena orang lebih demen sekolah daripada ngaji. Bener apa bener? Ini ada yang lagi pada pusing banget anaknya nggak masuk sekolah negeri nih. Ada nih galau banget, SMA ono kagak masuk, nilainya kurang, sono ilmu apa umurnya kurang, kemari kagak, sono kagak, sampai ke madrasah aliyah kagak masuk tuh bocah. Itu dia yang ngomong tahu aja, orang minta tolong sama saya, mau ngapa? Jadi Pak, kita sebagai orang tua di Jakarta Barat ini bukan hanya ngurusin agama, ngurusin bocah yang pada kagak masuk ke sekolah negeri, ya laporan sama kita. Perangsanan saya anak-anak ya pada sekolah juga nggak, tapi repot saya. Ngapa? Dia pentingin sekolahnya, ngajinya kagak. Giliran masuk sekolah negeri gedubukan. Nah kan jarang yang nyari pesantren mah, pengennya punya ijazah terus cepet kerja, gajinya gede, begitu kan? Padahal waktu bocah ntar udah masuk SMA kerjanya tawuran mulu tuh, RWP pusing, ya web. Nih bapak-bapak, saudara-saudara, masya Allah. Jadi mestinya habis di hitan, saya nggak ngajarin satu Syarif, kita semua nih bocah ngajinya dulu. Kalau udah ngajinya, ntar juga ready sekolahnya. Itu bocah pesantren dia pada ngaji aja, sekolahnya di negeri, perguruan tingginya negeri. Pesantren sekarang mahal, kata siapa? Tergantung pesantrennya. Ya kalau yang modern memang juga mahal.
yang kalau pulangnya begitu-begitu juga, pakai peci kagak, pakai serepet kagak, kan nyewotin juga itu aja. Salaman biasa aja, nggak ada andap asornya, nggak ada akhlaknya, nyewotin nih yang modern. Salafiyah banyak, anak yatim gratis. Kalau ada anak yatim, Ustaz Royani di Bojong, kagak ada yang ngurusin, kagak dapat beasiswa, kagak ada yang nyantunin, gua wajah ke rumah saya gratisin sekolahnya. Banyak anak yatim yang sudah ada di sono. Anak kagak mampu juga ada, ya pengen banget mondok asal yang benar. Saya gogah, bocah udah pelek, udah tinggal kayak bengkel motor baru dibawa ke sono. Kali from di Prebedan, anak itu ribut mulu lagi. Kok kayak bengkel jadinya ini mah. Bapak saudara-saudara yang saya hormati sadari, dan lulus SD pondokin, lihat ajak anak jangan ke Taman Safari doang, ama ke Guci, ama sono ke Mbak Marijan naik mobil jeep. Ajak anak ke pesantren-pesantren, kemudian kenalin dengan pesantren. Ini hadis Rasulullah. Kalau udah orang jarang yang mempelajari dan memperdalam agama, akhirnya tinggal yang geblek-geblek doang. Sekarang kalau ditanya aja nggak bisa jawab. Ini ribet loh Pak. Bapak-bapak pergi haji, pergi umroh, yang umroh 3 hari di Madinah, yang haji 8-9 hari di Madinah. Kalau ngandelin travel sama kloter tasriknya masuk raudhah cuman sekali. Tapi yang ngajinya rada bisa, bahasa Inggrisnya juga paham, kagak gaptek sama HP. Lah HP jebot main doang, liatin apa? Keluarga sama-sama main WA, kagak siang, kagak malam, kagak sore, kagak pagi. Hayuh, babanya, emaknya, anaknya, cucunya, mandem sono, mandem sini. Itu samawa namanya, sama-sama main, kagak perlu pakai paketan karena udah ada wifi. Itu jadi goblok bareng-bareng. Bahasa agamanya ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kebanyakan kan main HP, main yang lain, aplikasi yang lain. Akhirnya geblek, ditanya kagak tahu apa-apa, otaknya udah rada miring. Bayang kagak main HP mulu, muka gak kena air sembayang, bagaimana mau bener Pak? Tuh, akhirnya nih Pak, sekarang orang Indonesia baru kita terasa baca Quran, baca kitab, mempelajari agama saja tidak cukup, mesti paham bahasa Inggris, mesti paham aplikasi. Sekarang dari tanah air satu gantungannya, sampai di pondokan kasih lagi, atau tuh di hotel ama maktab kasih lagi, yang paling sakti satu lagi namanya kartu nusuk. Kagak pakai kartu nusuk ya diusir, marah. Masuk haram aja harus pakai kartu nusuk. Tuh Pak. Nah aplikasi itu aplikasi. Sedangkan yang pergi haji dan umroh nenek-nenek mulu maki-aki, boro-boro dia bisa main aplikasi, sambil geledek gue juga bisa. Ke depan 5-10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Makanya persiapkan umat Islam, jangan sampai bodoh. Sistem dirubah lagi, bukan hanya madzahibil arba'ah. Ibnu Taimiyah dengan fatwanya sebagai referensi dan rujukan dibolehin sekarang. Bukan madhabina Syafi'iyah saja. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, oh boleh, tidak wajib haji, tapi sunnah, namanya murur, bukan mulur, murur, tidak mabit di Musdalifah, tapi terus ke Mina. Ini perlu bacaan.
perlu wawasan, bukan ngopinya doang yang jauh, tapi bacaannya pendek. Ini gak boleh, itu gak boleh, ini haram, ini haram mulu ketemunya. Ada yang membolehkan. Tanazzul boleh asal cukup syaratnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, masya Allah. Ini sekarang nih. Jadi anak-anak kita ke depan Ustaz Syarif kalau nyunatin nyama enak bang, apalagi udah disunatin, mau musim liburan. Asal petasan juga dibakar, belum subuh orang udah merutuk. Iya ngerasainin, songko udah dibalik, penuh ntaran juga. Kata babanya, tenang dong, beresin dulu mama lu, beresin duitnya. Pengen beli sepeda, lah habis sunat sepeda kagak, duit bures tuh. Tapi di sono kampung saya, kalau sini nggak ada. Mendidik anaknya loh Pak, ini mendidik anaknya nih, generasi muda kita nih masya Allah. Jadi yang bagusnya nih ya anak-anak kita sekolah. Jadi pesantren juga sekarang ada SMP, ada SMK, Sanawiyah, Aliyah, itu buat bersaing sama mereka. Tapi bacaan-bacaan teks asli dalam pondok pesantren juga nggak kalah. Ternyata sekarang yang begini nih Pak, yang banyak. Jadi pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah aliyah, sekolah-sekolah pesantren, ternyata yang di perguruan tinggi juga banyaknya dari pesantren. Mentalnya bagus, baca Qur'annya cakep, akhlaknya masya Allah, baca kitabnya bisa, bahasa Inggrisnya nggak ketinggalan. Tuh, babanya rada kurang dosa kalau bocah di pesantren. Kita kan kalau kumpul dulu sama bocah di rumah, dosa kita banyak. Ya orang HP di tangan dia, ntar goput, beli cendol aja sama cincau goput, kan nyewotin. Yang bayar siapa? Yang bayar buahnya. Ntar ada lagi dia goput lagi, babanya lagi mau disumpahin, bocah kagak diturutin, mang duitnya kagak. Capek Pak. Coba anak di pesantren bulan sekali bagi aja duit bodoh, cukup kayak kagak kayak. Jadi anak pesantren begitu mandiri. Ya kalau pondoknya deket sih iya begitu. Halo, kau punya duit, lapor sama bapaknya. Transfer bapaknya kedubukan lewat banking. Kadang-kadang dianterin sama bapaknya, ketemu kiai kagak, ketemu ustaznya kagak, ketemunya di mana dah? Di Indomaret sama di Alfamart, nyewotin juga lagi. Pulangnya udah 2 keranjang, 2 kresek gede tuh dibawa. Kiai mah nggak ketemu, jadi jajannya doang sampai 2 teng-tengan. Jadi pinter mah kagak, jajan dulu tuh. Ya zaman kita mah dulu mondok mau seloyan ini boro-boro jajan. Pengen minum es aja tuh es batu yang ditaruhin air sumur sama sirup. La ilaha illallah, rasanya tuh udah adi-adi tenggorokan, duitnya kagak gablek. Pengen banget rasanya. Orang ngajinya pakai istirahat, ngajinya. Zaman kita mah ngaji dulu masya Allah bang, bulan puasa habis tarawih sampai jam 12, dari jam 12 sampai sahur pakai istirahat ngaji. Tuh pengen minum es yang begitu aja modelnya, sampai ngiler gak gablek duit. Ya udah ludah aja ditelenin. Coba anak sekarang kopi apa yang nggak tahu. Halo boba mereknya. Halo kopi apa tahu yang jangan beli. Tapi kopinya pahit-pahit juga kan, goblok tuh anaknya. Ini loh sama mau kopi kita gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, terutama Ustaz Syarif, saya ingatkan dan kita semua asatidzah, anak-anak kita jangan jauhkan dari dunia agama, dari dunia pesantren. Kalau merasa nggak bisa, nggak mampu, datengin pesantrennya. Nih anak nggak punya, babanya kagak, emaknya kagak, bagaimana caranya? Bisa bang sekarang bang. Ya saya ya termasuk mau kuliah di lantai 4 di kantor wali kota ada PDU namanya, itu gratis.
paling banyak Jakarta Barat 2 kelas, itu D2, nanti dilanjutkan ke DKI, kemudian selesai S1, gratis juga asal mau. Ya ini mah kagak mau, pondok kagak mau, santri nggak mau, kuliah nggak mau, maunya enak, kagak punya ijazah, maunya jadi pejabat, pala lu pejabat, capek ambil ijazah. Udah segitu aja kali, jangan lama-lama, saya tungguin belah sono. Awak sini udah melayang 3 malam di Jawa, ayab-ayaban. Cuman ini saya dikeroyok, mau Ustaz Syarif, mau Ustaz Royani, jangan sampai kagak. Sore-sore kita takut sama temen makan kalau ngundang begitu aja mah. Ya kalau kita kagak ladenin takut dipecat dong jadi temen ya. Nah belah sono lagi nungguin juga, kesian takut kemalaman, itu aja. Diam jangan kemana-mana kalau belum rapi kecuali saya ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.